Selamat sore Bu Reza. Sore Terima Pak. kasih sudah datang membantu saya. Kenalkan saya Rudi dari Universitas Tama, Fakultas Psikologi. Nah, saya dapat tugas nih Bu Reza. Saya ingin tahu tentang profesinya Ibu sebagai guru PAUD kalau nggak salah ya. Ya, betul. Baik. Nah, tolong Ibu perkenalkan diri Ibu, silakan. Ya, nama saya Reza. Kebetulan saya salah satu guru di sekolah inklusi di Sekolah Aluna Montessori. Oke, baik. Apakah dapat menceritakan secara singkat mengenai sekolah inklusi secara umum dan apa yang berbeda dengan sekolah ini? Oke. Kalau sekolah inklusi itu adalah sekolah penggabungan antara anak-anak reguler dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu Pak. Dimana sebenarnya kalau untuk kurikulum kami tetap mengikuti seperti sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah biasa. Namun karena kita adanya penggabungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, maka akan ada kurikulum tersendiri. Jadi kurikulum modifikasi untuk memang menyesuaikan dari kebutuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi ada anak apa itu berkebutuhan khusus? Betul. ABK ya? Iya, ABK. Oke. Lalu apa yang memotivasi Ibu menjadi guru PAUD inklusi lagi? Kebetulan sebelumnya sih kalau basicnya saya dari PAUD biasa ya Pak gitu. Tapi memang dari kuliah itu merasa tertarik untuk mengenal anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi kebetulan dapat kesempatan juga mengajar di sekolah inklusi. Jadi sambil belajar juga sih Pak. Oh, baik. Oke, selanjutnya sejak kapan Ibu mengajar di PAUD inklusi dan bagaimana pengalaman sejauh ini? Saya mengajar di sekolah inklusi itu dari tahun 2021, jadi mungkin sekitar udah 4 tahun. Pengalamannya waktu awal-awal ya Pak, itu memang rasanya berat. Karena kan awal-awal masuk itu memang saya biasanya dapat teori aja kan Pak gitu di kampus. Tapi sekarang saya harus terjun dan menyesuaikan diri sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ternyata beda sama yang di teori gitu. Mungkin kalau yang di teori kan hanya mengenal terus karakteristiknya, tapi di sekolah tuh tantangannya ya harus bikin strategi, gimana cara belajarnya mereka, menyesuaikan dengan moodnya mereka gitu. Dan kebetulan saya menjadi shadow juga dapat anak yang cukup kebutuhan khususnya tuh berat gitu, jadi memang suka mukul, menyakar kayak gitu sih Pak. Mungkin pengalaman yang nggak terlupakan di awal-awal masuk. Baik. Artinya ini bukan pekerjaan pertama Ibu ya? Iya betul. Baik. Oke, nah apakah Ibu pernah merasa kelelahan secara emosional atau fisik dalam pekerjaan ini? Bagaimana? Bisakah Ibu menceritakan bagaimana perasaannya? Pernah sih pasti ya Pak, apalagi di awal-awal di tahun-tahun pertama ngajar itu pasti ngerasa capek secara emosi gitu. Dan kalau misalnya untuk fisik mungkin ya karena tadi sih Pak, mungkin kita dicakar gitu kan, kita yang di apa, dulu kan masih zamannya COVID ditarik, kayak setiap hari itu pasti sampai beberapa kali ganti masker karena ditarik putus lagi gitu. Ya lumayan kalau misalnya udah emosi kayak gitu, biasanya ya kita titip anak dulu, kita tarik nafas dulu sebelum masuk lagi kayak gitu. Baik, terima kasih. Dalam 1 minggu, kapan biasanya Ibu merasa paling berat secara mental? Lebih ke mood anaknya sih Pak. Kadang kalau misalnya dalam seminggu itu anaknya mungkin moodnya lagi bagus, suasana hatinya bagus, dari rumah datang ke sekolah, itu sebenarnya di kita juga nggak terlalu berat. Tapi yang bikin berat itu mungkin kalau anaknya datang dalam keadaan yang mungkin dia lagi kurang mood, kadang misalnya mereka kan belum bisa berkata secara verbal ya, jadi belum bisa mengatakan sakit atau apa, itu kadang yang bikin
beratnya gitu sih Pak. Kayak kita nggak tahu dia tuh lagi kenapa, harus mencari kayak kenapa ya dia sebenarnya gitu. Gitu. Artinya nggak ada hari tertentu yang khusus gitu, bisa random aja. Gitu. Random aja sih Pak. baik, Karena moodnya baik. memang anak-anak kebutuhan khusus itu kan nggak bisa ditebak juga ya Pak. Baik, makasih. Lalu apa yang biasanya menyebabkan rasa jenuh atau stres saat mengajar anak-anak berkebutuhan khusus? Yang bikin stres ya Pak, ya karena mereka belum bisa, ada anak yang belum bisa berkomunikasi secara verbal. Jadi mungkin yang bikin kita stres itu gimana caranya biar kita tuh tahu apa yang diinginkan sama anaknya, apa yang sebenarnya dia mau gitu. Jadi harus mengatur strategi. Belum kalau misalnya memang seminggu itu dia lagi nggak mau belajar, terus kita udah rancang berbagai macam kegiatan, tetap nggak mau juga. Itu sih Pak yang bikin kita kadang stres, kayak harus apa lagi ya gitu. Baik, baik. Tantangannya lumayan. Iya. Nih. Baik, baik. Lalu bagaimana pengaruh kondisi tersebut terhadap suasana hati atau semangat kerja? Kalau misalnya di kelas, ya itu sih kita sama teman-teman yang lain, terutama ya kita kalau memang udah sekiranya udah penat, udah kondisi hatinya udah campur aduk, kita milih buat sebentar ya, titip dulu ya gitu. Kita ke belakang dulu, sekedar tarik nafas. Karena kalau misalnya kita paksa, takutnya kebawa emosi juga kan Pak gitu. Jadi lebih ke healingnya tuh mungkin ke belakang dulu, ke toilet buat tarik nafas dulu sejenak. Baik, baik. Oh, triknya gitu ya, ke toilet ya. Ke toilet. Kita juga sebagai teman sebenarnya harus peka juga gitu loh Pak. Kalau ngelihat teman sekiranya udah aduh gak kondusif, biasanya saya pegang anaknya langsung kayak, Bu silakan ke toilet dulu aja. Oh, itu istilahnya Iya. toilet ya? Iya. Ke belakang dulu aja Bu, karena sering Pak kayak kita sampai nangis karena udah bingung mau apa. Jadi kitanya juga harus peka sama rekan kerja gitu. Baik, terima kasih. Nah, saat merasa lelah atau stres, apalagi tuh yang selain ke toilet itu Bu, ini lakukan Bu. Biasanya kita diskusi Pak, kalau misalnya memang udah mentok nggak ada jalan keluar gitu, kayak kita udah cari cara segala macam, kita diskusi sama, biasanya kan ada guru kelas gitu, mungkin awalnya ke guru kelas, kita cari solusi bareng-bareng, jadi diskusi, terus mungkin kalau nggak ada solusi juga bisa ke koordinator sekolah gitu buat minta bantuan, nih harus gimana lagi ya gitu. Kalau misalnya nggak bisa juga, baru kita minta tolong sama kepala sekolah buat diskusiin ini baiknya kayak gimana ya. Atau kita juga suka ketemu buat anak-anak kebutuhan khusus, kita bisa ketemu sama terapisnya sih Pak, karena kan kebetulan di sekolah juga ada terapis, jadi kita ketemu terapisnya buat ngobrol kayak gitu. Baik. Nah, dukungan lingkungan itu kan lumayan penting ya. Iya, betul. Nah, sejauh ini bagaimana respon orang tua siswa tentunya terhadap keberadaan guru dan pendidikan inklusi? Oke. Kalau sejauh ini yang saya lihat orang tua sih happy ya Pak, senang-senang aja. Karena memang untuk menemukan sekolah inklusi PAUD apalagi ya itu memang masih agak sulit gitu Pak. Jadi memang khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, orang tuanya tuh pasti sangat senang dengan adanya sekolah inklusi seperti itu. Kalau orang tua dari anak Kalau orang tua yang reguler? anak reguler pasti sebelumnya sudah diinfokan dan sudah cari tahu juga pasti sekolahnya ya Pak tentang apa sih sekolah inklusi gitu. Jadi kebanyakan orang tua juga senangnya karena pasti anak mereka tuh akan belajar rasa empati. Karena kan ngelihat teman-teman yang mungkin di usianya yang sama tapi pengetahuannya beda kayak gitu. Jadi orang tua juga sebenarnya ikut berperan di rumah selain di sekolah, jadi di rumah juga diajarkan juga sih Pak, dan orang tua sejauh ini happy kayak oh anak saya ternyata bisa bantu teman-temannya yang kekurangan, karena kan sekarang banyak banget kasus bullying, jadi itu yang ditakutkan orang tua sih Pak. Oh baik, terima kasih. Nah, apakah pelatihan atau dukungan psikologis menurut Ibu
perlu untuk guru PAUD inklusi. Perlu banget sih Pak, apalagi perlu banget, Pakai banget. Karena apalagi buat guru yang basicnya memang bukan dari pendidikan luar biasa gitu seperti saya gitu Pak. Jadi lebih tahu bagaimana cara penanganan anak di sekolah gitu, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus, karena kan treatmentnya pasti berbeda-beda kan Pak. Dan saya jadi tahu kalau misalnya anak autis itu ternyata ada banyak jenisnya gitu, ada yang verbal, ada yang non verbal gitu, yang mungkin sebelumnya saya taunya ya udah autis aja, tapi karena kita terus belajar, ikut pelatihan, jadinya kita tahu dan gimana penanganan masing-masing dari jenis-jenisnya itu jadi tahu. Baik. Terima kasih ya Bu Reza. Ini saya buat summary ya. Yang bisa buat raport. Jadi tidak ada hari yang khusus untuk terbebani, itu random aja. Iya, itu random. Itu gimana kondisi lapangan ya Bu. Betul. Ya. Lalu penyebabnya rata-rata khususnya untuk ABK adalah karena mereka belum bisa berkomunikasi. Iya. Terutama berkomunikasi verbal ya Bu. Iya, verbal, betul. Karena kalau nggak salah di sekolah ini tidak menerima yang tidak verbal ya Bu, dilatih untuk bisa verbal. Iya, dilatih untuk bisa verbal, termasuk anak yang dengan gangguan pendengaran pun kita tetap mengajarkan verbal. Baik. Lalu ketika terjadi kelelahan, burnout istilah kami, itu strateginya adalah berganti dengan teman. Iya, betul. Lalu ke tadi itu tempat khusus tadi itu. Iya. Baik. Lalu orang tua merasa nyaman dengan progres yang terjadi pada anaknya, baik itu orang tua dari ABK maupun dari reguler. Lalu menurut Ibu pelatihan atau dukungan psikologis itu sangat penting, sangat itu ya diperlukan. Baik Bu Reza, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat nanti. Amin. Makasih Bu Reza. Sama-sama Pak.